Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari anggota kelompok yang sebagai berikut. Yang pertama Alia Alfaisa, Nur Asisa, Andi Mutia Ramadhani, Andini Putri Karunisa, saya sendiri, kemudian Romi Eka Saputra, Sri Yuni Sakila, Risa Al Gibran, Yusril Darmansyah, dan Dipa Kurnia Sasmita. Kami akan mempresentasikan materi tentang pengertian tatanan sosial dan pengendalian sosial. Kepada pembawa materi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian tatanan sosial dan juga pengendali sosial. Nah, tatanan sosial adalah suatu konsep fundamental dalam sosiologi yang mengacu pada cara berbagai komponen masyarakat bekerja sama untuk mempertahankan status quo. Nah, mereka termasuk struktur dan institusi sosial, hubungan sosial, interaksi dan perilaku sosial, dan bahkan fitur budaya seperti norma, kepercayaan, dan nilai. Nah, untuk pengendalian sosial, menurut Sujono Sukanto, adalah suatu proses baik yang direncanakan ataupun tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa para warga atau masyarakat ya, agar mematuhi nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu adalah struktur sosial. Struktur sosial adalah salah satu elemen tatanan sosial. Struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Susunannya bisa vertikal atau horizontal. Adapun ciri-ciri struktur sosial yaitu yang pertama adalah muncul pada kelompok masyarakat. Struktur sosial hanya bisa muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa terbaca ketika mereka berada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Pada setiap sistem sosial terdapat macam-macam status dan peran individu. Status yang berbeda-beda itu merupakan pencerminan hak dan kewajiban yang berbeda pula. Ciri-ciri struktur sosial yang kedua yaitu berkaitan erat dengan kebudayaan. Kelompok masyarakat lama-kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Indonesia mempunyai banyak daerah dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Hal ini menyebabkan beraneka ragam struktur sosial yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal-hal yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia ada 3. Yang pertama adalah keadaan geografis. Yang kedua mata pencaharian. Dan ketiga adalah pembangunan. Fungsi struktur sosial ada 3. Yang pertama itu fungsi identitas. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Bila individu tadi mengingat peranan dan status yang dimilikinya dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar aturan. Pelanggaran aturan akan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang pahit. Fungsi struktur sosial yang ketiga itu fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang institusi sosial. Institusi sosial berkaitan erat dengan upaya individu untuk memenuhi kebutuhannya, di mana untuk itu individu berusaha membentuk dan mengembangkan serangkaian hubungan sosial dengan individu lainnya. Serangkaian hubungan sosial tersebut terlaksana menurut pola-pola tertentu.
Pola resmi dari suatu hubungan sosial ini terjadi di dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem institusi sosial. Timbulnya institusi sosial dapat terjadi dengan dua cara, yaitu lembaga sosial tidak terencana. Yang dimaksud yaitu lembaga sosial tidak terencana, lembaga sosial muncul secara bertahap karena lembaga terjadi ketika masyarakat menghadapi masalah. Yang kedua yaitu secara terencana. Secara terencana yaitu lembaga sosial yang muncul melalui proses perencanaan yang matang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ialah pengendalian sosial. Pengertian pengendalian sosial sendiri ialah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan juga mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan juga bersikap sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang ataupun membangkang. Adapun pengendalian sosial menurut Peter L. Berger ialah suatu upaya atau cara yang dilakukan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari pengendalian sosial. Fungsi dan tujuan pengendalian sosial diantaranya yaitu 1. Menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan pengendalian sosial yang pertama ialah menjaga ketertiban masyarakat agar tercipta dan terpelihara ketertiban sosial di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan budaya malu. Harga diri seorang dapat turun dan merasa malu jika melakukan kesalahan atau melanggar nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga yaitu meyakinkan masyarakat untuk mematuhi norma. Dengan adanya pengendalian sosial di dalam lingkungan masyarakat, tentu saja diharapkan agar masyarakat mampu untuk menjalankan seluruh nilai serta norma sosial yang ada di dalam masyarakat, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat yaitu menciptakan sistem norma. Pengendalian sosial memiliki tujuan untuk bisa mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dapat dikatakan untuk bisa mencapai kondisi damai dengan keserasian di antara keadilan dan kepastian. Yang kelima yaitu terciptanya keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat. Adanya pengendalian sosial dapat bertujuan untuk menciptakan keserasian serta kenyamanan di lingkungan masyarakat. Yang keenam yaitu menjaga terjadinya penyimpangan nilai dan norma sosial. Dengan adanya pengendalian sosial di dalam masyarakat, seseorang atau kelompok akan mulai berpikir bahayanya jika melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan nilai sosial. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis pengendalian sosial berdasarkan sifatnya. Baik, jenis-jenis pengendalian sosial berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu preventif, yang kedua represif, yang ketiga kuratif. Baik, yang pertama pengendalian sosial preventif. Pengendalian sosial preventif merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Pengendalian sosial preventif ini biasanya dilakukan oleh seorang melalui sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, pendidikan masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat serta konsekuensi agar tidak terjadinya penyimpangan sosial. Selanjutnya, pengendalian sosial represif. Pengendalian sosial yang kedua yaitu pengendalian sosial represif merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada sebuah lingkungan masyarakat setelah adanya terjadi perilaku menyimpang di masyarakat. Pengendalian sosial represif ini sendiri biasanya berbentuk sebuah upaya yang dilakukan melalui memberikan konsekuensi bagi yang melanggar, hukuman yang sepadan, nasihat serta penyuluhan agar tidak mengulanginya lagi dan sadar bahwa hal tersebut merupakan kesalahan. Pengendalian sosial yang terakhir yaitu pengendalian sosial kuratif. Pengendalian sosial kuratif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan melalui berbagai pembinaan serta penyembuhan kepada pelaku penyimpangan sosial untuk mengubah nilai dan norma yang ada pada dirinya. Pengendalian sosial kuratif dapat kita lihat melalui rehabilitasi yang diberikan kepada para pengguna obat
terlarang atau narkoba, serta minuman keras beralkohol. Terima kasih. Mutiara Ramadhani akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis pengendalian sosial, yaitu jenis pengendalian sosial berdasarkan perlakuannya. Jenis pengendalian sosial berdasarkan perlakuannya ada dua, yaitu persuasif dan koersif. Persuasif merupakan pengendalian sosial yang dilaksanakan tanpa kekerasan. Contohnya menempuh cara mengajak, menasihati, atau membimbing anggota warga supaya bertindak sesuai nilai dan norma warga. Cara ini dilaksanakan dapat dengan lisan atau simbolik atau dengan tulisan. Contoh pengendalian sosial persuasif secara lisan adalah ibu menasihati anaknya yang akan pergi ke sekolah supaya tidak terlibat tawuran atau melaksanakan budi pekerti yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Contoh pengendalian sosial persuasif secara simbolik adalah pemerintah daerah menghimbau warga supaya menjaga kebersihan lingkungan dengan cara memasang spanduk di tempat umum tertentu yang dapat dilihat oleh warga. Yang kedua adalah koersif, yaitu pengendalian sosial yang dilaksanakan dengan paksaan atau kekerasan. Contohnya yaitu penertiban pedagang kaki lima di trotoar perlintasan dengan dilaksanakan oleh Satpol PP dengan cara membongkar dan merusak tempat berniaga dan mengangkat barang-barang milik pedagang sehingga timbul kerusuhan, bahkan ada yang menimbulkan korban jiwa. Pengendalian koersif sebaiknya merupakan langkah terakhir yang dipakai untuk mengendalikan perilaku menyimpang karena seringkali menimbulkan reaksi negatif. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk pengendalian sosial. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pemahaman mengenai nilai dan norma yang ada akan lebih baik, serta dapat mempraktikkannya dalam situasi nyata dan membantu membawa perubahan terhadap lingkungan masyarakat. Yang kedua, agama, di mana dalam agama diajarkan untuk setiap orangnya menjaga hubungan baik antara satu sama yang lain, hubungan dengan makhluk lain, dan juga hubungan dirinya dengan yang berkuasa. Yang ketiga, teguran. Teguran yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang maupun sebuah kelompok terhadap pelaku penyimpangan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan lingkungan masyarakat tersebut. Dengan melakukan hal ini, seseorang memberikan kritik secara langsung serta terbuka sehingga pelaku penyimpangan sosial tersebut dapat langsung sadar akan kesalahan yang diperbaikinya. Yang keempat, gosip. Bentuk pengendalian sosial gosip adalah desas-desus merupakan sebuah perilaku bertukar informasi yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya bukti konkret yang jelas mengenai sebuah peristiwa ataupun perilaku negatif. Yang kelima, sanksi atau hukuman, di mana orang yang melakukan perilaku penyimpangan sosial seperti pada contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sekolah dan seseorang ditegur karena menyontek saat ujian, maka nilai yang diberikan langsung 0. Dengan begitu dia menjadi memiliki kesadaran untuk takut dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Yang keenam, intimidasi. Intimidasi adalah pengendalian sosial dengan cara menekan, mengancam, dan menakut-nakuti. Dan yang terakhir, pengendalian sosial ostracisme. Ostracisme adalah merujuk pada tindakan membiarkan seseorang hidup dan bekerja dalam kelompok itu, tetapi tidak seseorang pun berbicara dengannya, bahkan ditegur pun tidak. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini, tatanan sosial adalah konsep fundamental dalam sosiologi yang mengacu pada cara berbagai komponen masyarakat bekerja sama untuk mempertahankan status. Institusi sosial berkaitan erat dengan upaya untuk memenuhi kebutuhannya, di mana untuk itu individu berusaha membentuk dan mengembangkan serangkaian hubungan sosial dengan individu lainnya. Pengendalian sosial adalah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai norma dan nilai yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.